Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Rade Saputro dan masih menyoroti persiapan pertemuan antara Paus Fransiskus dengan sejumlah tokoh lintas agama yang akan berlangsung di Tunnel of Friendship atau terowongan silaturahmi yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta. Saudara, Masjid Istiqlal saat ini siap menerima kedatangan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus. Pada Kamis pagi, Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar mengatakan Paus Fransiskus juga akan mengunjungi terowongan silaturahmi atau Tunnel of Friendship di Istiqlal Katedral. Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin menekankan Masjid Istiqlal telah siap 100% dalam menyambut kedatangan Paus Fransiskus pada Kamis siang atau Kamis pagi ini, dan Paus akan mengunjungi terowongan silaturahmi Istiqlal Katedral. Menurut Nasaruddin, hal ini lantaran terowongan silaturahmi merupakan terowongan toleransi pertama yang ada di dunia yang lengkap dengan simbol-simbol artistik. Visual yang Anda saksikan ini adalah visual terkini dari Masjid Istiqlal dan juga Katedral. Ini adalah terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan terowongan yang juga menghubungkan ke Gereja Katedral Jakarta. Sejumlah tokoh agama termasuk dari berbagai agama sudah tampak hadir di terowongan silaturahmi ini untuk menantikan kehadiran Paus Fransiskus. Ini adalah hari ketiga kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia yang merupakan kunjungan apostolik di kawasan Asia Pasifik. Setelah kemarin, Paus Fransiskus sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo, lalu juga sudah bertemu dengan para uskup dan juga biarawan-biarawati, memberikan pesan-pesan kedamaian, terutama bagi bumi Indonesia. Masih kita saksikan juga, inilah adalah persiapan, termasuk ada Menteri Keuangan di layar kaca Anda bisa disaksikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tampak ikut menghadiri acara pertemuan yang sangat bersejarah ini di tempat yang juga bersejarah. Dan tentu saja dengan tokoh-tokoh juga yang bersejarah, termasuk Paus Fransiskus yang berkunjung ke Indonesia. Saudara, juru bicara panitia kunjungan Paus Fransiskus, Thomas Ulun Ismoyo, mengimbau warga untuk hati-hati terhadap potensi penipuan penjualan gelang tiket Misa Kudus di Gelora Bung Karno hari ini. Romo Ulun mengatakan umat Katolik yang bisa ikut Misa Kudus di Gelora Bung Karno, Jakarta besok adalah mereka yang memiliki tiket gelang. Tiket gratis ini telah diberikan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia kepada keuskupan di masing-masing wilayah yang ada di Indonesia sejak akhir Mei 2024. Sementara bagi warga yang tidak mendapatkan tiket Misa Kudus ini tetap dapat mengikuti Misa Kudus secara daring melalui web streaming. Salah satunya lewat kanal www.kompas.tv. Ada yang menjual, mohon hati-hati, jangan-jangan palsu. Jadi tiketnya itu dibagikan dari Konferensi Wali Gereja Indonesia kepada keuskupan-keuskupan dan organisasi-organisasi terkait yang diundang dan sudah didistribusikan. Jadi kalau beredar isu bahwa ada pembelian tiket dengan harga melambung, itu bisa dipastikan tidak berasal dari panitia ataupun hoax. Saudara, sejak menjabat pada 2013, Paus Fransiskus fokus mendorong perdamaian dunia. Pemimpin Gereja Katolik itu telah mengunjungi 65 negara di dunia yang sebagian besar adalah negara miskin dan dilanda perang. Sejak duduk di tahta suci Vatikan pada 2013, Paus Fransiskus konsisten mendorong perdamaian dunia. Sebagian besar perjalanan internasional pemimpin Gereja Katolik ini adalah ke negara termiskin dunia, seperti Mozambik, Madagaskar, dan Kongo.
Atensi Paus juga tertuju pada negara dengan umat Kristen minoritas serta negara yang dilanda perang seperti Republik Afrika Tengah dan mendorong rekonsiliasi di negara yang baru pulih dari konflik seperti Irak. Paus Fransiskus memberi hati pada negara-negara yang luput dari perhatian untuk membawa harapan bagi terciptanya dunia sebagai rumah bagi semua orang. Bagi Paus Fransiskus, perdamaian dan rekonsiliasi dimulai dengan dialog. Pada 2019, bersama Imam Agung Al-Azhar Syekh Ahmed El-Tayeb, Paus Fransiskus menandatangani Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together, atau yang kemudian dikenal dengan Dokumen Abu Dhabi. Dalam dokumen itu, persaudaraan dirayakan. Pemimpin dua agama itu sepakat bahwa Tuhan menciptakan seluruh umat manusia sama hak, kewajiban, dan martabatnya, serta memanggil mereka untuk hidup bersama sebagai saudara untuk memenuhi bumi, memperkenalkan nilai-nilai kebaikan, cinta, dan perdamaian. Paus membuka dialog dengan para pemimpin negara-negara yang berkonflik, termasuk dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas pada November 2021. Juga dengan Ya, saudara, inilah mobil yang digunakan oleh Paus Fransiskus sedang menuju ke Masjid Istiqlal Jakarta dari Kedutaan Besar Vatikan di Medan Merdeka Timur, Jakarta. Seperti biasa dengan santai, Paus Fransiskus seakan tidak ada sekat begitu, membuka kaca jendela mobilnya untuk tetap bisa menyapa masyarakat, tetap bisa menyapa umat yang tentu saja sangat bahagia melihat Paus Fransiskus melambaikan tangannya kepada mereka. Setelah kemarin Paus Fransiskus juga banyak berhenti di tengah jalan untuk memberikan berkat kepada anak-anak dan menyalami masyarakat yang berada di pinggiran jalan selama Paus Fransiskus berjalan menggunakan atau dikendarai mobilnya dari beberapa tempat menuju ke Gereja Katedral Jakarta. Seperti kemarin, hari ini juga tampaknya memang masyarakat di Jakarta sangat antusias melihat kedatangan Paus Fransiskus yang kita kenal sangat bersahaja, selalu tersenyum. Paus yang dikenal dengan Smiling Pope, The Smiling Pope ini sangat ramah, tidak pernah memberikan sekat, tidak pernah memberikan jarak kepada umatnya, pada masyarakat, terutama yang membutuhkan, yang memang berada di kelas bawah. Ini menjadi fokus dari Paus Fransiskus selama ini, selama kepemimpinannya menjadi pemimpin tertinggi Gereja Katolik atau umat Katolik di dunia. Seperti kemarin juga, hari ini sepertinya Paus Fransiskus tidak tergesa-gesa begitu dalam melakukan perjalanan, banyak terhenti untuk menyapa warga, menyapa umat, menyalami, bahkan memberikan cenderamata, memberkati, memberikan cenderamata berupa rosario, kalung rosario. Ini tentu saja memberikan rasa sejuk, rasa damai bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Jakarta. Ya, di sebelah kiri layar kaca Anda, ini adalah persiapan di Masjid Istiqlal Jakarta atau di Tunnel of Friendship, di terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katedral Jakarta untuk sama-sama menantikan kehadiran Paus Fransiskus yang akan memimpin jalannya pertemuan ini. Nanti juga akan ada penandatanganan fakta begitu sepertinya yang akan ditandatangani oleh sejumlah tokoh agama termasuk juga Paus Fransiskus. Dan di sebelah kanan layar kaca Anda adalah perjalanan Paus Fransiskus dari Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta menuju ke Masjid Istiqlal atau di terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Sekedar informasi saudara, nanti ada beberapa tokoh yang juga terlibat langsung dalam penandatanganan perjanjian atau penandatanganan fakta dari tokoh lintas agama. Ada pembaca deklarasi perwakilan dari
Gereja Katolik atau KWI juga, Monsinyur Triharsono, lalu perwakilan dari Masjid Istiqlal ada Dr. Ismail Cawidu, dan ada beberapa pendamping, Gus Yahya Khalil Stakuf dari PBNU, lalu ada Profesor Abdul Mukti dari Muhammadiyah, ada juga Pendeta Jaki Menuputi dari PGI, perwakilan dari Kristen, lalu Majen Purnawirawan Wisnu Bawatenaya, perwakilan Hindu, dan Profesor Philip Wijaya, ini adalah perwakilan dari Permabudi, lalu ada perwakilan dari Walubi Bantekanit, perwakilan dari Matakin atau Konghucu juga ada Budi Tanuwibowo, ada juga perwakilan dari Penghayat, Engkus Kuswara, dan ada pembawa dokumen Agustinus Heri Wibowo. Dan pagi hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, kami juga sudah kedatangan tamu di studio Range Kompas TV. Ada Romo Bagus Laksana selaku Rektor Universitas Sanata Dharma, yang juga beliau ini pembicara dalam konferensi mengenai Paus Fransiskus di National University Singapura. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Mas Radi. Baik Romo, di kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama melihat, menyaksikan peristiwa bersejarah sepertinya. Dan ini kalau di harian Kompas hari ini dikatakan merayakan keberagaman begitu ya. Ini yang nilai-nilai ini yang coba terus dipupuk oleh Sri Paus Fransiskus yang saat ini berada di Indonesia. Apa yang juga Anda bisa katakan terkait merayakan keberagaman hari ini, Romo? Ya, Paus Fransiskus ini pemimpin dunia yang sadar mengenai krisis-krisis dunia yang multidimensi ya Mas. Krisis lingkungan hidup, krisis perdamaian, krisis pangan, krisis energi, banyak hal yang melanda kita, termasuk krisis kemanusiaan dan krisis spiritual. Maka beliau ini sangat getol menjadikan tugasnya untuk membina kerukunan, membina perdamaian, menyatukan banyak agama, mempersatukan umat, kemudian juga pemimpin-pemimpin dunia. Beliau ajak untuk memikirkan semua krisis ini dan mencari solusi. Dan agama itu bagian dari solusi, bukan bagian dari persoalan. Beliau selalu bilang begitu. Tetapi agama harus diarahkan bukan pada umat beragama itu sendiri, tetapi juga pada kemanusiaan, perdamaian, dan juga supaya keragaman beragama itu menjadi kekuatan modal kita bersama untuk menjalin perdamaian atau mengusahakan perdamaian dan kerukunan itu. Ya, yang saya garis bawahi juga kemarin pada saat memberikan pidato lah ya, memberikan speech di hadapan Presiden Joko Widodo, yang saya sangat ingat kemarin adalah pernyataan Paus Fransiskus bahwa kita bisa mengatasi kekerasan dengan membangun keluarga, lalu kita bisa melewati masa-masa kelam dengan falsafah negara Indonesia. Tampaknya Sri Paus begitu memuji slogan atau semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang bisa Anda komentari soal ini? Ya, saya kira itu penghargaan Paus Fransiskus yang luar biasa untuk kita semua. Keragaman memang selalu menjadi bagian dari cara Paus Fransiskus melihat kenyataan ya. Dia mengatakan dialog itu satu-satunya cara untuk melihat kenyataan, karena kenyataan ini begitu plural. Kenyataan ini begitu kaya. Tidak mungkin dilihat hanya dari satu sisi saja. Maka ketika dia mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal ini modal kita bersama yang luar biasa, saya kira ini bagian dari cara pandang beliau mengenai realitas yang kaya, yang kompleks, tetapi karena kaya dan kompleks harus didekati dari kebinekaan ya, dari berbagai macam sudut, dari bukan sphere, bola bumi yang bulat atau bola yang bulat yang halus, tetapi polihedron, dia bilang, paradigma pemikiran polihedron yang bulat tetapi ada banyak dimensi yang mencuat begitu dari segi pemikiran itu, ada banyak hal yang berbeda yang akhirnya membentuk satu kesatuan. Itu seperti Bhinneka Tunggal Ika juga, satu yang bulat tetapi ada banyak dimensi. Dan bukan yang halus itu. Ya, tanpa kita sadari semboyan negara kita ini sepertinya banyak menjadi contoh dunia ya, Romo. Ya, saat betul. Ini. Dan kalau kita lihat kunjungan apostolik Paus Fransiskus ini punya moto atau semboyan, iman, persaudaraan, bela rasa.
Apakah ini juga sama-sama sudah terrefleksi dalam moto ini, Romo? Iya, Iman kemarin beliau mengatakan bahwa kalau kita mau beriman di Indonesia ini, yang harus disadari adalah semua kekayaan kita di Indonesia ini yang sangat-sangat banyak ini adalah anugerah dari Tuhan sendiri. Ya. Jadi itu perspektif iman ya. Tetapi kemudian kita disatukan oleh fraternity, oleh persaudaraan. Keragaman yang kita syukuri itu harus disatukan dalam semangat persaudaraan demi compassion. Demi bela rasa, bukan hanya demi kesatuan kita sendiri. Maka dia sebetulnya menekankan keadilan sosial ya sebagai bagian dari Pancasila. Karena beliau memuji Pancasila di awal, kemudian pesan Pancasila, selain kesatuan tetapi juga kemanusiaan global, juga keadilan sosial, Mas. Jadi bagaimana iman, bagaimana persaudaraan itu juga dipakai untuk memajukan bela rasa, kepedulian terhadap mereka yang lemah, juga kepada lingkungan hidup yang sedang krisis. Oke. Kita akan juga lihat gambar terbaru yang kita saksikan di layar kaca ini sama-sama, bahwa Paus Fransiskus masih dalam perjalanannya menuju Tunnel of Friendship atau terowongan silaturahmi dan menyapa warga yang berada di pinggiran jalan untuk menyapa Paus Fransiskus, dan sangat welcome sekali sejak kemarin, memang sejak kehadirannya di Indonesia langsung menunjukkan kesahajaannya, langsung menunjukkan kesederhanaannya tanpa ada sekat dengan masyarakat Indonesia termasuk yang berada di Jakarta. Ini menunjukkan bahwa Paus Fransiskus benar-benar seorang tokoh dunia, tokoh yang sangat dihormati, sangat disegani, namun tetap bersahaja dan dihormati termasuk oleh masyarakat Indonesia. Ini adalah persiapan juga yang Anda saksikan di Tunnel of Friendship atau terowongan silaturahmi untuk menyambut kehadiran atau kedatangan dari Paus Fransiskus. Dan ini adalah peristiwa bersejarah juga, Romo ya. Kalau kita lihat Tunnel of Friendship ini kan baru dibangun tahun 2020 ya. Terowongan persaudaraan atau terowongan silaturahmi ini, dan menghubungkan, sepertinya satu-satunya berada di dunia, menghubungkan gereja katedral dengan juga Masjid Istiqlal. Peristiwa bersejarah hari ini, Romo melihatnya bagaimana? Ya, berhubungan dengan Tunnel of Friendship itu, saya kira peristiwa hari ini memperkuat lagi bahwa Tunnel of Friendship itu kemudian diberi komitmen baru ya, dengan nanti deklarasi Istiqlal itu, deklarasi kerukunan beragama untuk kemanusiaan. Jadi tunnelnya bukan hanya tunnel fisik yang itu sudah signifikan sebetulnya, karena dua tempat ibadat besar ini bisa jadi berdampingan, tetapi banyak orang mungkin dulu juga melihat ini persaingan atau bagaimana, saling gitu ya. Seperti mercusuar dua-duanya besar gitu ya. Tetapi kemudian pemaknaannya adalah ini ada friendship, ada perjumpaan yang ditekan oleh Paus Fransiskus, persahabatan, dan kemudian hari ini diberi komitmen yang luar biasa global sebetulnya. Dari tempat ini muncul komitmen global untuk bersatu satu sama lain umat beragama. Demi mewujudkan satu kesatuan kemanusiaan untuk menghadapi banyak krisis ya. Seperti spirit dari dokumen Abu Dhabi untuk persaudaraan universal tahun 2019 yang diinisiasi oleh Paus dan Imam Besar At-Tayyib juga. Nah ini agak mirip, tetap global tetapi berasal dari Indonesia, dari Tunnel of Friendship, dari katedral dan dari Istiqlal. Ini sangat historik memang. Sangat historik dan membanggakan masyarakat dan rakyat Indonesia. Ya. Sangat bangga sekali kita punya agama yang beragam, punya suku yang beragam, tapi tetap bisa bersatu begitu ya. Ini menjadi contoh perdamaian yang benar-benar hakiki begitu di mata dunia sepertinya. Apalagi ditunjukkan dengan kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia. Paus Fransiskus yang juga sebagai simbol utama umat Katolik di dunia, sekarang berada di Indonesia, di negara yang begitu beragam, yang memiliki banyak suku, agama, ras, dan golongan. Bisa sama-sama kita maknai sebagai pesan persatuan untuk dunia begitu ya, Romo, kira-kira ya. Betul. Ini Vatikan ini kan sebenarnya menjadi salah satu negara yang mengakui kedaulatan dan keutuhan Indonesia yang pertama begitu ya, sejak tahun 1947 kalau saya tidak salah. Koreksi kalau saya salah, tapi ini menjadi negara yang pertama juga, termasuk paus-paus terdahulu yang pernah mengunjungi Indonesia juga punya komitmen yang sama untuk tetap menjaga perdamaian dunia. Kalau melihat historis, Vatikan mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat, negara yang merdeka dengan begitu banyaknya masyarakat yang menjemuk begitu ya.
hari-hari ini termasuk Paus Fransiskus juga bisa memberikan pesan itu kepada dunia kira-kira. Iya. Saya kira Paus Fransiskus dengan datang ke Indonesia dan bertemu dengan banyak pihak, tidak hanya umat Katolik tetapi juga pemimpin negara, juga tokoh-tokoh masyarakat, juga kaum muda dan pemimpin agama, ini semacam memberikan profil khusus untuk Indonesia ke panggung dunia, bahwa Indonesia mesti dilihat sebagai salah satu kawasan di mana kerukunan antar agama, di mana harmoni, di mana perhatian kepada orang miskin, di mana gereja Katolik bisa berdialog dengan masyarakat Muslim yang mayoritas, dengan banyak agama yang lain, itu menjadi semacam model begitu ya, di tengah krisis-krisis global yang menyebabkan perang, yang menyebabkan konflik berdarah-darah, seakan-akan tidak ada solusi. Masyarakat Indonesia itu memberi contoh yang lain, dan Paus Fransiskus hendak meng-highlight ya kenyataan itu yang sangat besar pengaruhnya untuk dunia global seharusnya. Ya, Anda tadi sempat menyinggung, Romo, soal dokumen Abu Dhabi, The Document of Human Fraternity for World Peace and Living. Ini salah satu terobosan Paus Fransiskus. Nah, hari ini peristiwa bersejarah di Indonesia, apa Anda melihat juga sebagai terobosan baru dari Paus Fransiskus? Ya, saya kira dokumen Abu Dhabi 2019 itu sudah merupakan terobosan yang luar biasa. Belum pernah seorang paus itu menyusun dokumen bersama yang seresmi itu. Memang ini bukan ajaran gereja yang resmi, tetapi ini dokumen yang ditulis bersama oleh seorang paus bersama seorang imam besar dari dunia Muslim Sunni ya, yang diakui ketokohannya juga. Dan dokumen ini menarik karena berasal dari dua iman, tradisi iman Katolik, Kristiani dan Muslim, tetapi tidak berbicara secara teknis mengenai agama Islam atau agama Katolik, melainkan bersama-sama dari kekayaan teologi masing-masing untuk merespons kebutuhan dunia yang sangat mendesak, Mas. Jadi dari kekayaan masing-masing bertemu, kemudian melihat dunia, kemudian merespons dan kemudian membuat pernyataan bersama agar terjadi gerakan kemanusiaan. Agama itu mestinya bertindak. Agama itu bukan hanya pembicaraan, bukan hanya doa, bukan hanya ibadat, tetapi bergerak bersama. Action, platform of action itu sangat penting. Jadi iman bersama, melihat dunia dan kemudian bergerak bersama-sama untuk merespons krisis bersama lewat tindakan bersama. Nah ini nanti deklarasi di Istiqlal saya kira juga signifikan karena sekarang didorong lagi gerakan yang sudah ada 2019 itu dengan sebuah deklarasi baru yang sejalan tapi mungkin lebih spesifik, nanti kita lihat isinya, dan berasal dari konteks yang lain. Kalau dunia Islam itu biasanya berorientasi ke dunia Timur Tengah begitu ya, sekarang Indonesia akan menjadi bagian dari situ, dan dunia Kristiani juga diwakili oleh Indonesia juga. Memang umat Kristiani di Indonesia tidak begitu banyak dari segi persentase, tapi signifikansinya saya kira itu luar biasa dengan deklarasi itu begitu ya. Nanti sekali lagi kita lihat isinya apakah membuat kekhususan lebih spesifik daripada dokumen Abu Dhabi atau sejalan tetapi dengan konteks yang baru setelah 4-5 tahun ini ya. Kita lihat nanti ya. Selain dokumen Abu Dhabi, terobosan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus, ada juga ensiklik atau Fratelli Tutti. Ini mungkin belum banyak masyarakat Indonesia yang paham soal ini. Ensiklik Fratelli Tutti, apa maknanya? Fratelli Tutti itu sebuah ensiklik dari Paus yang sejalan dengan agenda besar Paus Fransiskus untuk menyatukan umat manusia ya Mas. Semua bersaudara artinya. Fratelli Tutti, semua Tutti itu Fratelli, itu bersaudara. Kita semua bersaudara lah intinya gitu ya. Jadi persaudaraan universal dalam bahasa Islam mungkin itu ukhuwah basyariah ya. Jadi persaudaraan yang berbasis kemanusiaan kita yang sama itu menjadi isi utama dari ensiklik Fratelli Tutti itu. Sekali lagi di tengah segala persoalan dunia yang memecah belah, kita membutuhkan pemimpin yang bisa menyatukan kita semua. Asal tradisinya mungkin khusus, tetapi visinya adalah menyatukan semua umat manusia sebagai saudara. Dan lagi-lagi Indonesia bisa
menjadi contoh global gitu kira-kira dalam ensiklik Fratelli Tutti ini, koridor ensiklik Fratelli Tutti ini ya, Romo? Betul, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian harmoni, tentu saja tetap ada beberapa persoalan dasar yang nanti harus kita tangani di Indonesia dalam soal harmoni dan sebagainya, kebebasan beragama. Tetapi framework atau kerangka besar persaudaraan universal yang ditekankan Paus Fransiskus dan disambut oleh orang-orang warga Indonesia, pemimpin Indonesia juga, itu saya kira sangat signifikan. Supaya Fratelli Tutti menjadi kenyataan juga di Indonesia lebih kuat lagi, dan kemudian menjadi daya dorong kita untuk berperan di dalam dunia global. Ya, ini kisah ini mendorong manusia untuk berefleksi adanya kebudayaan baru yang dapat diciptakan ini mengatasi permusuhan, memperhatikan satu sama lain. Lagi-lagi ini adalah hubungan antar manusia begitu ya, bersama umat manusia. Dan saudara, kita saksikan sepertinya Sri Paus Fransiskus sudah tiba di Masjid Istiqlal Jakarta atau di Tunnel of Friendship yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta. Kita akan saksikan bersama. Ya, di usia yang tidak lagi muda, di usia lanjut tapi tetap bersemangat ya Romo ya? Ya, sangat bersemangat. 87 tahun tetapi sangat bersemangat ya. Ini menjadi lagi-lagi menjadi contoh buat kita semua bahwa usia tidak menjadi halangan untuk tetap bisa menyuarakan perdamaian, menyuarakan persatuan gitu ya. Disambut dengan lantunan Marawis, Romo. Ini yang sangat mengharukan saudara, bahwa keberagaman agama di Indonesia menjadi contoh bagi dunia bahwa lagi-lagi keragaman atau perbedaan tidak menjadi halangan bagi Indonesia untuk bisa tetap menyatukan, merapatkan barisan sebagai satu bangsa. Kita saksikan mantan wakil presiden kita, Yusuf Kala juga sudah hadir di sana. Pemberian buket bunga merah putih sebagai Lalu juga ada Bapak perdamaian Quraisy Shihab sepertinya di sana. penghormatan kedatangan Bapak Suci Paus Fransiskus di Indonesia. Giving a bouquet of red Beliau and white flowers memang sangat sayang sekali dengan anak-anaknya. Sejak kemarin punya perhatian khusus terhadap anak-anak. Menampakkan kelembutan perhatiannya, kasihnya pada mereka yang kecil, yang dan tentu saja memandang mereka sebagai masa depan satu bangsa, umat manusia begitu ya, kira-kira. Imam Besar Istiqlal. Imam Besar Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar menyambut kedatangan Paus Fransiskus. Sri Harsono. Ya, Marawis ini kan identik dengan umat Islam gitu ya. Iya, kebudayaan Muslim Indonesia. Kebudayaan Muslim Indonesia. Tapi disajikan untuk menyambut Sri Paus Fransiskus. Saya tidak bisa menahan air mata saya berkaca-kaca melihat momen ini, karena memang sangat mengharukan ya. Karena memang sangat mengharukan. Ya. Dan Tunnel of Friendship ini sendiri dibangun oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020. Sengaja untuk, tadi kita sudah bahas Romo ya, sengaja dibangun untuk kembali menegaskan bahwa tidak ada sekat sebetulnya. Jadi bangunan yang berdiri dua tempat ibadah besar di Jakarta, Gereja Katedral juga Masjid Istiqlal, ini bukan untuk bersaingan begitu ya. Tapi ditegaskan oleh pemerintah kita bahwa ada terowongan penghubung justru antara dua tempat ibadah besar ini di Indonesia, di Jakarta. Dan ini menjadi tempat bersejarah hari ini yang dihadiri Paus Fransiskus untuk sama-sama berdialog dengan para pemuka agama yang ada di Indonesia. Kabarnya saya juga belum pernah nih Romo melihat Tunnel of Friendship ini, kabarnya memang sangat bagus begitu, diukir oleh ukiran-ukiran yang sangat artistik. Nanti kita akan saksikan bersama juga. Ya, sepertinya akan Paus Fransiskus akan mendatangani dokumen atau semacamnya. Ya, inilah simbol dua
tempat ibadah besar di Jakarta, Masjid Istiqlal yang begitu megah, dan di seberangnya ada yang juga tidak kalah megah, sangat megah, Gereja Katedral Jakarta. Kita akan simak, sepertinya akan memberikan pernyataan Paus Fransiskus. Che specialmente se siamo soli può farci paura. Jadi tunnel ini, lorong